Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran Kurdis di pelajaran ke-8. Silakan dibuka halaman 79 tafsir surat An-Nasr. Bapak akan bacakan dulu kepada kalian suratnya, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Anak-anakku sekalian, yang semoga Allah sayangi, surat An-Nasr yang artinya adalah pertolongan. Ini termasuk surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, surat ini termasuk surat yang terakhir turun sebelum Rasulullah SAW wafat. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabatnya di antara pembesar-pembesar sahabat, dan mereka begitu juga Ibnu Abbas diundang. Ketika itu Ibnu Abbas diundang, yang ketika itu usianya masih sangat muda. Nah, adapun ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat yang senior, yang lebih tua, apa makna ayat ini? Mereka menjawab menjadi dua golongan. Ada yang menjawab ini tentang Rasulullah akan menaklukkan kota Mekah dan Allah akan menolong agamanya. Kemudian ada pendapat yang keduanya, diam saja, tidak berkomentar. Akan tetapi pada saat itu Ibnu Abbas masih usia sangat muda. Umar bin Khattab bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sahabat yang Rasulullah SAW pernah doakan kepadanya agar diberikan pemahaman tentang Al-Quran. Maka Ibnu Abbas menjawab ayat ini menjelaskan tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW akan wafat. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Surat An-Nasr ini yaitu menjelaskan tentang pertolongan Allah SWT dan juga termasuk dekatnya ajal Rasulullah SAW, karena surat ini termasuk surat-surat yang terakhir diturunkan sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, Allah berfirman di sini, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Maksudnya ketika itu bahwa mengisyaratkan bahwa kaum muslimin akan menaklukkan kota Mekah. Nah, waraitan nasedkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan kota Mekah, maka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Masuk Islam secara berbondong-bondong. Mengapa demikian? Karena ketika setelah ditaklukkan kota Mekah, ada seorang sahabat atau Rasulullah SAW sendiri naik ke atas tempat yang tinggi, lalu menceritakan kepada mereka semua, bertanya, wahai kaum Quraisy, kalian aman sekarang jika kalian tetap di rumah-rumah kalian? Ingatkah kalian dahulu ketika kalian menzalimi kami, menyiksa kami, seperti contohnya kisah Bilal. Kalian pasti sudah tahu kisah Bilal yang disiksa sama tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Mereka mengenang-enang kisah-kisah seperti itu yang terjadi di antara para sahabat as-sabiqun al-awwalun, yang awal masuk Islam, menceritakan kepada kaum Quraisy ketika itu setelah menaklukkan kota Mekah. Nah, lalu kaum Quraisy
terdiam, termenung. Lalu sahabat yang bercerita tadi menanyakan kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Kami telah menaklukkan kota ini. Kalau sekiranya kami mau, tentu kami bisa membalas kalian, membalas perbuatan kalian. Tapi para sahabat tidak melakukannya karena kemuliaan akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akhlak Islam. Maka dengan demikian orang-orang kafir Quraisy masuklah berbondong-bondong ke dalam agama Islam karena kelembutan Islam, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang membalas keburukan dengan kebaikan. Lalu kemudian ayat selanjutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan sudah menaklukkan kota Mekah, ketika itu Rasulullah disuruh sama Allah SWT bertasbih, yaitu disuruh sholat dengan memperbanyak tasbih. Diceritakan dalam satu riwayat dalam kitab tafsir bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat 8 rakaat dengan setiap 2 rakaat melakukan salam. Itu setelah menaklukkan kota Mekah. Nah, di sini perintah bertasbih yaitu ketika memperbanyak sholat, yaitu sholat dengan memperbanyak tasbih. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk beristighfar juga, mohon ampun kepadanya, kepada Allah SWT, sebagai tauladan bagi umatnya, mencontohkan walaupun Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, namun Rasulullah SAW di sini diperintah oleh Allah SWT untuk melakukan memperbanyak menyebutkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, untuk mencontohkan kepada umatnya sebagai tauladan agar umatnya memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Seperti saat ini, anak-anakku sekalian, di musim wabah ini, hendaklah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, karena tidaklah Allah menurunkan wabah, menurunkan musibah kecuali dengan sebab dosa-dosa kita semua. Maka kita perbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Demikian anak-anakku sekalian, ini singkat dari surat tafsir surat Al-Ahzab. Silakan kalian bisa mengerjakan latihannya. Bapak kasih keringanan, kalian kerjakan latihannya yang pilihan ganda saja. Ya anak sekalian ya, tidak usah mengerjakan yang latihan 2. Kerjakan latihan yang 1. Demikian latihan 1 saja anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.